Halo semuanya, selamat datang di podcast obrolan santai tapi berbobot. Bersama saya Sarah Nuwatonis dan rekan saya Fitriani Noptai. Nah, di video kali ini kami berdua bakal membedah sekaligus menganalisis berbagai isu hangat yang sangat berkaitan erat dengan teori organisasi. Betul sekali, podcast ini sekaligus menjadi pemenuhan tugas ujian akhir semester teori organisasi kami. Kita bakal bahas materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Jadi siap-siap untuk mendengar analisis yang tajam dan seru dari kami. Oke, kita mulai dari topik pertemuan 9 dulu nih, soal tujuan dan fungsi spesialisasi serta koordinasi dalam organisasi. Kamu ingat tidak kasus berita kemarin tentang antrian panjang dan sistem error saat masyarakat mau daftar paspor online? Wah, ingat banget tuh, sempat viral kan di media sosial karena banyak masyarakat yang kecewa dengan layanannya. Nah, kalau kita bedah pakai kacamata teori organisasi, sebenarnya instansi tersebut sudah melakukan spesialisasi tugas dengan baik. Ada tim IT, tim verifikasi berkas, sampai tim wawancara. Tapi penyebab utama kekacauan itu adalah lemahnya koordinasi antara unit kerja. Begitu sistem IT down, unit verifikasi manual kebingungan karena datanya tidak tersinkronisasi secara real time. Ya, benar. Jadi, spesialisasi tanpa koordinasi itu malah bikin sekat ya. Berarti, strategi penyelesaiannya, organisasi perlu mengintegrasikan sistem informasi satu pintu yang bisa diakses real time. Plus, harus ada SOP darurat, supaya ketika satu unit mengalami masalah, unit yang lain bisa langsung backup sehingga pelayanan publik tidak menjadi lumpuh. Nah, sepakat. Sekarang kita geser ke pertemuan 10 dan 11 tentang budaya, kompetensi, dan peran teknologi. Akhir-akhir ini kan pemerintah pusat gencar banget mewajibkan sistem aplikasi sistem kerja digital baru di daerah. Iya, tetapi anehnya di beberapa daerah masih ada aparatur sipil atau pegawai yang masih gagap teknologi alias gaptek. Aplikasi sudah dibikin mahal-mahal, tetapi ujung-ujungnya data tetap dicatat secara manual di kertas. Nah, itu dia masalahnya, terjadi mismatch atau ketidakselarasan antara teknologi yang canggih dengan kompetensi SDM yang belum siap. Ditambah lagi, organisasi mereka sudah terlanjur nyaman dengan cara lama yang serba visi. Jadi ada resistensi atau penolakan untuk berubah. Berarti strateginya bukan cuma soal software dan komputer baru ya. Organisasi harus melakukan intervensi budaya pada budaya kerja melalui pelatihan kompetensi berkala atau upskilling. Terus kasih reward atau penghargaan buat unit yang paling cepat dan sukses mengadopsi teknologi baru, sehingga yang lainnya bisa termotivasi. Setuju. Nah, ini materi favorit kita nih, yaitu pertemuan 12 tentang konflik dalam organisasi beserta strategi penyelesaiannya. Kamu pasti sering melihat berita atau video viral di media sosial tentang gelombang PHK massal secara sepihak oleh perusahaan besar. Iya, sering lewat di FYP saya. Banyak video yang memperlihatkan suasana tegang saat karyawan adu argumen dengan pihak manajemen karena mereka di PHK mendadak tanpa adanya kejelasan. Nah, kalau dibedah pakai kacamata teori organisasi, penyebab utama konflik vertikal ini adalah adanya lingkungan eksternal yang memaksa efisiensi namun tidak diiringi dengan keadilan prosedural. Perusahaan mengambil keputusan sepihak tanpa adanya transparansi atau ruang dialog sebelumnya dengan serikat pekerja. Benar, secara teori kalau manajemen cuma pakai strategi forcing atau memaksakan kekuasaan, konflik ini tidak akan selesai. Yang ada malah memicu tuntutan hukum, demonstrasi besar, dan juga merusak reputasi perusahaan. Tepat sekali, solusi bijak menurut materi perkuliahan kita adalah menerapkan strategi kompromi melalui dialog bipartit yang transparan. Pihak perusahaan wajib membuka laporan keuangan untuk membuktikan alasan PHK serta duduk bersama serikat pekerja untuk menyepakati hak-hak karyawan seperti uang pesangon. Dengan begitu, konflik bisa diredam secara manusiawi. Betul, komunikasi itu kunci dari keharmonisan. Sekarang kita masuk nih ke pertemuan 13 tentang transformasi organisasi dan juga knowledge management.
Berbicara soal transformasi nih, kamu pasti ingat kan kasus Peretasan Data Nasional atau PDN yang sempat melumpuhkan berbagai layanan publik kita selama berhari-hari. Ya, saya ingat itu efek dominonya luar biasa sekali, sampai-sampai berbagai layanan publik digital, mulai dari antrean imigrasi di bandara, sistem beasiswa, sampai administrasi pemerintah daerah ikut mampet total gara-gara itu. Nah, secara teori, kasus PDN ini adalah salah satu contoh kegagalan knowledge management saat organisasi bertransformasi ke digital. Penyebab utamanya tuh karena organisasi terlalu fokus pada infrastruktur teknologi, tapi mengabaikan pengelolaan pengetahuan tentang mitigasi risiko siber. Akibatnya, pemahaman soal prosedur keamanan berlapis tidak terdistribusi secara merata ke unit pengguna jaringan. Oh, I see. Jadi karena manajemen pengetahuan yang lemah, begitu diserang cyber, organisasi langsung gagap dan tidak punya rencana darurat untuk disepahami bersama. Tepat sekali. Strategi solusinya menurut teori, pemerintah wajib mendokumentasikan prosedur kedaruratan sistem ke dalam panduan praktis yang wajib dipahami oleh semua instansi. Nah, selain itu harus ada transfer pengetahuan berkala berupa simulasi krisis siber dan kewajiban live backup data yang terintegrasi agar proses transformasi digital pelayanan publik tetap aman. Strategi yang bagus itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 14 tentang organizational networks. Akhir-akhir ini di media sosial banyak warga yang memuji kemudahan mengurus SIM, KTP, atau paspor karena berada di dalam mall. Wah, iya, itu inovasi yang bagus. Warga tidak lagi perlu antri panjang di kantor dinas konvensional. Betul, secara teori, fenomena gerai pelayanan di mall ini sukses karena organisasi berhasil membangun jejaring lintas sektor. Penyebab utamanya adalah kesadaran instansi pemerintah bahwa mereka tidak bisa bergerak sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan akibat keterbatasan aset gedung dan anggaran. Jadi ada pembagian peran dan juga sumber daya antar instansi ya? Tepat, strateginya adalah resource sharing tanpa ego sektoral. Pihak mall menyediakan tempat yang nyaman, kepolisian membawa sistem data, dan pemerintah daerah mengizinkan untuk mengurus perizinannya. Hasil dari jejaring organisasi ini terbukti memangkas birokrasi, menghemat anggaran negara, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, sekarang kita sampai nih di materi yang terakhir, materi pertemuan ke-15 tentang etika dan budaya organisasi. Isu yang paling sering kita dengar di berita tentu saja soal terbongkarnya kasus pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum lembaga pelayanan publik. Klasik banget ya masalah pungli ini. Penyebab utamanya jelas karena melemahnya etika individu dan terbentuknya budaya organisasi yang korup secara laten karena adanya pembiaran. Ketika tindakan menyimpang ini dianggap lumrah atau biasa oleh lingkungan kantor, maka nilai-nilai integritas organisasi bakal runtuh dari dalam. Betul sekali. Strategi penyelesaiannya tidak bisa cuma dengan imbauan semata. Organisasi harus memberikan sanksi pemecatan yang tegas tanpa adanya tebang pilih. Dan yang paling penting, pimpinan tertinggi harus memberikan keteladanan perilaku dan juga role modeling yang bersih kepada bawahannya. Betul itu. Baik, sekian pembahasan kita di video ini. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, sesuai instruksi ujian akhir semester, kita wajib menyampaikan refleksi diri masing-masing selama mengikuti perkuliahan teori organisasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Nah, kalau dari saya pribadi, perasaan saya sangat senang sekaligus tertantang. Kesan saya yaitu materi kuliah ini ternyata sangat aplikatif. Insight terbesar yang saya dapat adalah mengelola organisasi itu tidak mudah, butuh keselarasan antara SDM, teknologi, dan koordinasi yang kuat. Nah, kalau dari saya pribadi, merefleksikan pengalaman belajar ini membuat saya jauh lebih kritis saat melihat berita di media. Perasaan saya bersyukur karena lewat materi seperti knowledge management dan juga jejaring organisasi, saya mendapat insight baru bahwa
organisasi yang kaku dan egois pasti akan tumbang di era digital saat ini. Oke deh, sekian podcast analisis kasus teori organisasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak yang sudah mendengar dari awal sampai akhir.